Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi kita di channel Ojo Wedi. Teman-teman, terima kasih ya telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojo Wedi. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman yang telah ikut mensupport channel Ojo Wedi agar makin berkembang. Baiklah teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Namaku Jacob. Aku adalah seorang wartawan cerita horor yang terkenal di negaraku. Aku mendapat tugas untuk meliput sebuah rumah angker yang terletak di sebuah pedesaan dengan jarak kurang lebih 5 jam berkendara kereta api dari kotaku. Rumah itu berada di sebuah teluk, namun dia terpisah dari dataran atau daratan utama teluk tersebut. Rumah itu berada di sebuah pulau kecil tepat di tengah teluk itu, di mana rumah itu dan pulau itu dihubungi oleh sebuah jalan yang jika masuk malam hari, maka jalan itu akan tertutup oleh air akibat pasang pada bulan dan laut. Rumah itu dimiliki oleh seorang wanita bernama Mary. Mary sudah lama mati, dan Mary ditenggarai menjadi biang keladi kematian banyak anak-anak kecil di desa itu. Aku sudah lama menjadi seorang wartawan cerita horor. Sudah banyak tempat-tempat yang aku kunjungi. Aku sudah mendiami sebuah rumah yang ditenggarai horor. Aku pernah meninggali hotel beberapa hari yang kamarnya dirumorkan memiliki kekuatan gaib dan lain halnya. Tapi tidak ada satupun yang membuatku benar-benar berpikir bahwa makhluk gaib itu benar-benar ada dan nyata. Tapi aku menikmati pekerjaanku, karena dari itu aku bisa meraup banyak sekali uang dan pundi-pundiku terus bertambah. Pada hari keberangkatanku, aku bertemu Rob di kereta. Ternyata Rob adalah kepala polisi di desa tersebut. Ketika mengetahui bahwa aku ingin mengunjungi desanya dan meliput tentang rumah itu, Rob mengatakan kepadaku, "Apakah engkau memiliki anak kecil di rumah?" Aku pun menjawab, "Ya, aku punya seorang bocah berumur 5 tahun di rumah." Lalu Rob mengatakan kepadaku, "Jika kau sayang kepada anakmu, batalkanlah niatmu mengunjungi rumah itu. Pulanglah kau dan carilah cerita yang lain di tempat lain." Sesampainya aku di stasiun kereta di desa itu, aku sungguh terkejut. Ternyata sudah ada beberapa warga dari desa itu menunggu kehadiranku. Mereka serta-merta mengetahui bahwa aku adalah wartawan yang dimaksud, yang bertujuan untuk meliput tentang rumah Mary. Mungkin karena mukaku adalah muka yang sangat tidak familiar di desa itu. Jadi mereka dengan mudah mengenali bahwa aku adalah satu-satunya orang tersangka yang akan melakukan sebuah cerita di rumah Mary. Rob kemudian menenangkan
warga desa yang hendak mengusirku. Rupanya, walaupun Rob percaya tahayul, tapi dia juga berpikir positif. Terlebih dia seorang kepala polisi. Rob mengatakan dengan sedikit keraguan-raguan kepada warga desa bahwa tidak akan ada yang terjadi. Lalu, Rob mengantarku ke sebuah penginapan. Ketika sampai di penginapan tersebut, pemilik penginapan mengatakan bahwa tidak ada satu kamar pun yang kosong. Mereka semua menatapku dengan marah, memintaku untuk pulang ke kotaku. Mereka bilang, "Tinggalkan kami dan jangan ganggu rumah Mary," dan kutukannya. Aku bergegas meninggalkan hotel itu. Lalu Rob menawarkan kepadaku, "Jacob, hari belum terlalu malam. Aku masih bisa mengantarmu ke rumah Mary saat ini. Tapi jika nanti aku sudah mengantarmu, kau bertumpu hanya kepada dirimu sendiri," kata Rob. Aku terheran-heran mendapat perkataan Rob. Lalu Rob menjelaskan, "Jacob, apakah kamu tahu jika rumah Mary itu berada di sebuah pulau terpisah dari teluk yang mengelilinginya? Untuk mendapati dirimu mencapai rumah itu, kau harus melewati sebuah jalanan di mana jalanan itu akan sepenuhnya tertutup air laut ketika malam datang dan air meninggi." Aku mengangguk tanda mengerti. Pikirku, aku pernah melakukan banyak cerita horor di tempat-tempat horor dan semuanya tidak terbukti. Aku cukup percaya diri kali ini pun semuanya sama saja. Akhirnya Rob mengantarkanku dengan mobilnya ke rumah Mary. Dari pinggir teluk itu aku bisa melihat Pulau rumah Mary yang terletak kurang lebih 100 meter dari pinggir pantai di teluk tersebut. Dan kami melewati satu-satunya jalan yang hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Dan jalanan itu merupakan jalanan pasir yang tampaknya sengaja dibuat untuk menghubungi daratan dan pulau tersebut. Sesampainya aku di pulau tersebut, Rob hanya mengantarku di depan gerbang rumah itu. Lalu Rob mengatakan kepadaku, "Jacob, kau sekarang sendirian. Apakah kau yakin mau bermalam di sini?" katanya. Aku pun menjawab, "Terima kasih Rob telah mengantarku. Aku akan menyelesaikan ceritaku dan mendapatkan uang banyak dari dongeng desa ini." Lalu Rob memutar mobilnya dan meninggalkanku. Sambil berlalu dia berkata, "Jacob, jika kau butuh apapun, aku akan kembali lagi besok pagi. So, jaga dirimu." Lalu aku melambaikan ke punggung Rob yang entah dia melihatku atau tidak. Aku berjalan memasuki gerbang rumah Mary. Sebuah rumah kastil dengan ciri khas dari kerajaan-kerajaan di abad ke-17. Rumah dengan bangunan bata tinggi menjulang. Aku lihat ada seorang wanita memperhatikanku di lantai 2 dari sebuah kamar. Aku lihat wanita itu memakai gaun. Bayangannya hitam dari kejauhan. Pikirku dalam hati, ternyata ada orang di sana. Katanya tidak ada orang. Lalu aku berpikir, malam ini berarti aku tidak sendiri. Baguslah, tidak ada setan, pikirku.
Aku berjalan makin mendekati rumah itu, hingga akhirnya aku tiba di depan pintu rumah tersebut. Ku ketok rumah itu, ku berikan salam, tidak ada yang menyahut. Terus ku ketok hingga setengah jam, juga tidak ada jawaban. Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk mendorong pintu depan rumah tersebut yang ternyata tidak terkunci. Ketika pintu terbuka, aku bergegas masuk. Aku mendapati diriku di sebuah ruangan besar, di mana aku langsung bertemu dengan tangga dan di sebelah kananku ada perapian besar. Di depan perapian itu aku lihat ada bangku. Bangku yang cukup tua. Bangku yang dimana terbuat dari kayu jati asli. Aku menatap langit-langit dan lantai 2 rumah tersebut. Dari tangga itu langsung ke lantai 2, lalu belok ke kanan. Sepertinya itu kamar yang tadi aku lihat, di mana ada seorang wanita melihatku dari kamar itu. Aku pun berinisiatif menaiki tangga itu menuju lantai 2. Ketika tiba di depan kamar itu, ku ketok dari luar dan menanyakan apakah wanita itu ada di dalam. Tampaknya ketokanku tidak digubris, dan ku coba buka pintu kamar itu, dan pintunya pun sepertinya terkunci. Lalu aku balik badan, turun ke bawah, dan menyiapkan diriku untuk bermalam di depan perapian rumah itu. Aku mulai membuat rangkaian cerita tentang rumah ini. Aku coba mereka-reka tentang latar belakangnya. Sampai dengan jam 9 malam, aku belum mendapati sebuah cerita yang pas tentang rumah ini dan Mary. Rasanya aku perlu berkeliling. Aku kemudian berusaha bangkit dari dudukku dan membenarkan posisi tubuhku, karena aku sudah berdiri terlalu lama. Ketika aku berniat duduk kembali, ternyata aku terjatuh. Di luar dugaan, ternyata bangku yang baru saja aku bangun darinya sudah bergeser beberapa senti ke sebelah kiriku. Mendapati hal aneh itu, aku cukup terkejut. Aku perhatikan kursi itu, lalu aku perhatikan ke sekeliling. Lalu aku berkata dengan cukup keras, "Mary, jika kau memang ada di sini, tunjukkanlah dirimu. Aku tidak bermaksud mengganggumu ataupun keluargamu. Aku hanya berusaha mencari nafkah dan mencari makan untuk keluargaku." Aku hening sejenak, berusaha menanti jawaban. Bodohnya aku pikir akan ada jawaban dari Mary. Ternyata, aku terhentak kaget ketika dari depan jendela rumah itu, aku melihat seekor anjing besar sedang menggonggong ke arahku. Anjing itu cukup besar dan hitam, tapi aku lihat anjing itu memiliki kalung anjing di lehernya, dan aku berpikir itu bukan anjing liar, dan aku berpikir itu pasti anjing yang terlatih dan tidak mungkin menyerangku. Pikirku selanjutnya adalah aku akan membiarkan anjing itu masuk dan menemaniku malam ini. Setidaknya aku tidak benar-benar sendirian. Aku pun ke depan dan membuka pintu depan, dan anjing itu seketika masuk ke dalam ruang tengah tadi, mencari-cari sesuatu, sambil terus menggonggong dengan keras. Lalu tiba-tiba di mata kiriku, di ujung mata kiriku, aku melihat sekelebatan bayangan hitam. Dan seketika itu juga anjing itu mengejar bayangan tersebut ke ruang belakang.
Tidak lama kemudian, anjing itu berlari lagi dan menaiki tangga ke lantai 2. Karena penasaran, aku pun mengikuti anjing itu. Anjing itu lalu tepat berhenti di depan kamar yang tadi kucoba kubuka. Dia terus menggonggong ke dalam kamar itu dan mencakar-cakar pintunya seolah-olah berusaha ingin terus masuk. Aku katakan kepada anjing itu, "Hentikan, hentikan. Tidak ada apa-apa di situ. Kau hanya membuat suasana makin parah dan aku jadi panik." Anjing itu tidak menggubris perkataanku. Dia terus menggonggong dan mencakar-cakar pintu kamar itu. Aku mencari cara untuk membuka kamar itu hingga ketika aku menengok ke belakang, aku menemukan kampak yang tergantung di lantai 2. Ketika aku mencoba mengambil kampak itu, dari ruang sebelah berseberangan dari kamar itu, keluar seorang wanita dengan gaun hitam, dengan muka yang cukup seram, dengan taring-taring yang keluar, mata yang hitam, mencoba menghampiriku. Mendapati hal itu, sontak aku benar-benar terkejut kaget. Ku ambil kampak itu dan aku katakan kepadanya, "Aku tidak main-main dengan yang aku pegang. Jika kau terus maju, aku akan menghajarmu dengan kampak ini." Ternyata ancamanku tidak membuatnya takut. Dia malah menyeringai dengan sangat buas dan berusaha menerkamku dengan tangannya seolah-olah ingin mencekekku. Karena terkejut dan kaget, aku pun terhempas ke belakang karena aku mundur setengah berlari. Rupa-rupanya aku terjatuh hingga akhirnya tubuhku menghantam pintu yang coba aku buka tadi. Aku pun mendapati diriku berada di kamar itu. Dan anjing itu tidak bisa masuk, karena ketika anjing itu ingin masuk, pintu kamar itu tiba-tiba terbanting dengan keras. Mengingat kejadian yang baru aku alami tadi, aku sedikit panik. Aku berdiri, lalu aku mencoba untuk membuka pintu itu. Ternyata lagi-lagi pintu itu terkunci. Aku melihat sekeliling, dan ternyata di rumah itu aku menemukan kain tali yang tergantung yang kuperkirakan merupakan tali yang bekas dipakai untuk bunuh diri. Tepat di bawah tali itu, aku juga menemukan sebuah kursi goyang tua yang terbuat dari kayu, dan kursi itu bergoyang secara tiba-tiba di hadapanku. Mendapati hal itu, aku pun panik dan berusaha untuk keluar. Semakin aku berusaha membuka pintu itu, tidak lama kemudian dari belakangku terdengar suara wanita yang sepertinya meringis kesakitan karena tercekik. Alangkah terkejutnya aku ketika aku menengok ke belakang, aku mendapati wanita itu sudah tergantung tepat di depanku dengan kakinya menggelepar-gelepar seperti menahan sakit, lidahnya sedikit terjulur dan matanya menatap kepadaku dengan penuh amarah. Tiba-tiba wanita itu terlepas dari tali yang menjerat lehernya dan menghampiriku. Seketika dengan sekuat tenaga aku membuka pintu itu dan pintu itu berhasil kubuka. Aku pun berlari keluar, menyeberangi lantai 2 itu dan turun dari tangga. Di luar dugaan, ketika aku menengok ke arah atas, perempuan itu terbang melayang dari lantai 2 menghampiriku ke lantai 1 dan aku pun berlari terus keluar. Ditemani dengan hujan lebat di pulau itu, aku berlari keluar meninggalkan rumah itu dan berdiri tepat di depan gerbang rumah tersebut. Sekali lagi aku mendapati wanita itu sedang menatapku dari kamar lantai 2 tempatnya tadi. Pikirku kali ini, aku benar-benar celaka. Air pasang sudah naik, jalanan sudah tertutup.
Dan aku mendapati diriku di luar bangunan ini, kehujanan, kedinginan. Jika aku tidak masuk dalam rumah itu dan mendapatkan kehangatan dari perapian, aku mungkin akan mati kedinginan. Lalu aku kembali berjalan masuk ke rumah itu, sambil terus memberikan kekuatan kepada diriku dengan pikiran-pikiran positif. Aku terus mengatakan kepada diriku bahwa kejadian tadi barusan adalah sebuah halusinasi. Aku katakan kepada diriku, Jacob, tidak ada hal seperti itu dalam dunia ini. Hal gaib itu tidak nyata. Aku terus mengulang kata-kata itu. Aku pun kembali masuk, tapi dengan kewaspadaan. Kulihat anjing itu sudah tenang duduk di depan perapian. Dan kembali aku berpikir, baiklah, setidaknya aku punya anjing ini untuk menemaniku malam ini. Malam itu kulewati dengan memeriksa banyak foto-foto yang bertebaran di ruang tengah itu. Kudapati sosok perempuan yang sepertinya mukanya sangat kukenal. Jika aku bisa menyimpulkan wanita ini adalah wanita tadi yang kulihat dengan gaun hitamnya. Kulihat dia sedang merangkul erat anaknya, seorang bocah berumur 9 tahun. Aku berpikir, kemanakah anak ini? Apa yang terjadi dengannya? Apa yang terjadi dengan Mary? Mengapa ia begitu marah? Mengapa kutukan di kampung, di desa ini sungguh luar biasa? Aku pun melewati malam itu, dan ketika pagi tiba, Rob menjemputku. Rob mengatakan kepadaku, apakah tadi malam kau diganggu hantu? Berusaha menutupi kejadian yang aku alami semalam, aku mengatakan kepada Rob, kau terlalu banyak membaca buku horor, Rob. Tidak ada apa-apa di rumah ini. Tapi Rob sebagai polisi, dia tahu bahwa aku mengatakan hal bohong. Lalu Rob mengatakan kepadaku, jika kau mau pulang sekarang, nanti ada kereta yang datang jam 9. Pulanglah. Lalu tidak lama, kami pun sampai di kota. Aku bilang kepada Rob, Rob, antarkan aku ke sebuah toko grocery, aku harus membeli makanan. Lalu Rob mengatakan kepadaku, apakah kau berencana menghabiskan malam lagi di rumah itu? Aku pun mengatakan kepada Rob, ya Rob, ceritaku belum kudapatkan, aku tidak bisa pulang. Kalau aku pulang dan aku gagal, aku akan dipecat dari pekerjaanku. Rob hanya menggeleng-geleng, dia pikir aku gila. Ketika sampai di toko kelontong, tiba-tiba terdengar jeritan yang sangat kuat dari seberang toko kelontong tersebut. Orang-orang segera berlarian mendatangi rumah tersebut. Ternyata baru saja 3 anak wanita loncat dari lantai 2 rumah itu dengan posisi kepala menghadap ke jalanan. Serta-merta kepalanya pecah dan 3 anak itu pun meninggal di tempat. Melihat kejadian itu, seluruh warga yang berkumpul di tempat itu tiba-tiba melihat ke arahku. Mereka semua mengatakan hal ini kepadaku. Kalau kau tidak mengunjungi rumah Mary, kalau kau mendengarkan kata kami, tidak ada satupun anak dari desa ini yang akan mati. Tapi kau cukup keras kepala, dan inilah akibatnya. Kutukan Mary kembali berjalan dan mengambil anak kami satu persatu. Aku tidak habis pikir dengan perkataan mereka. Apakah mereka mengada-ngada? Apakah mereka benar-benar melakukan ini kepadaku? Menimpakan suatu keburukan atas dasar hal gaib? Rob pun mengatakan kepada mereka, tolong kalian jangan berasumsi. Tidak ada bukti. Dan Jacob tidak bisa dijadikan tersangka. Tidak mungkin aku menahannya atas hal-hal gaib seperti ini. Dewasalah, kita ini manusia modern.
Kita adalah bangsa modern. Aku tidak tahu apakah Rob mengatakan itu dengan benar. Karena aku lihat dia seperti ragu-ragu. Namun sebagai polisi dia harus melindungiku. Aku pun berterima kasih kepada Rob. Lalu setelah mendapatkan apa yang aku inginkan, aku pun kembali ke pulau itu. Di perjalanan Rob kembali menanyakan hal ini kepadaku. Jacob, apakah kau yakin masih ingin bermalam di tempat itu? Aku mengatakan kepada Rob, "It's okay Rob, nggak apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Aku akan kembali setelah aku mendapatkan cerita." Lalu Rob kembali pergi. Malam itu aku membuka paksa kamar kemarin yang aku temui Mary di dalamnya tergantung. Kubuka dengan kampak. Pintunya terbuka. Aku memasuki kamar itu dan kulihat sekelilingnya. Ternyata aku menemukan sebuah lubang di dekat wallpaper yang sepertinya terobek. Ku coba robek wallpaper itu dan ternyata di belakang wallpaper itu ada tulisan besar yang digoreskan di dinding. Tulisan itu adalah, "Aku akan membunuh semua anak kalian, karena kalian menyebabkan anakku mati." Aku berpikir, apakah ini yang dimaksud dengan orang-orang sebagai kutukan Mary? Apa yang terjadi dengan anaknya? Kenapa anak Mary mati? Dan apa hubungannya orang-orang desa dengan kematian anaknya Mary? Ketika aku sedang mengamati sekitarnya dari lantai 2 rumah itu, aku melihat ada seorang laki-laki dengan kereta kudanya melewati jalan itu, tepat menuju ke rumah Mary. Aku melihat seorang laki-laki itu ditemani oleh seorang anak kecil berumur sekitar 9 atau 10 tahun. Mereka menatapku dari bawah. Aku pun menatap mereka. Tiba-tiba aku melihat bahwa ada ombak yang sangat besar yang mendorong kereta itu tergelincir ke samping kiri, mengakibatkan kereta itu tercebur ke sebuah rawa berpasir, di mana rawa berpasir itu terdapat pasir basah yang sangat dalam. Hingga tidak lama kemudian aku mendapati hanya tangan yang berusaha menggapai keluar dari pasir itu seperti hendak meminta tolong. Dengan mata kepalaku sendiri kulihat lelaki itu dan anak itu masuk ke dalam situ. Tanpa berpikir panjang aku pun berlari keluar mencoba untuk menolong mereka. Namun lagi-lagi aku dikejutkan oleh hal yang tidak mungkin. Aku mendapati tidak ada apapun di sana. Bahkan aku tidak melihat bekas roda-roda pedati ataupun roda-roda kereta kuda. Aku kembali berpikir, apakah aku berhalusinasi? Lalu, aku kembali masuk ke dalam. Dan ketika aku tiba di dalam rumah, anak kecil itu dan Mary berdiri tepat di depanku. Lalu Mary dengan marah mengatakan kepadaku, "Kalian tidak berupaya apapun untuk menolong anakku. Kalian bahkan tidak mencari bangkainya. Apakah kalian dendam kepada keluargaku? Kalau kalian tidak mau membantuku, aku akan membunuh semua anak kalian." Dia berteriak dan terbang ke arahku, hendak membunuhku. Namun, anjing itu tiba-tiba melompat ke arah Mary dan menerkamnya. Di saat yang bersamaan, Mary pun hilang begitu saja. Aku masih dengan nafas yang terengah-engah, mencoba berpikir apa yang baru saja terjadi. Aku mendapati cerita
cerita hororku, dan aku sedang merangkainya, misteri demi misteri. Jika benar apa yang Mary katakan bahwa mayat anaknya masih ada dalam rawa itu, maka aku akan berusaha untuk menolongnya. Pagi itu Rob kembali datang. Dia kembali menawarkan hal yang sama kepadaku. Jacob, jika kau ingin pulang, ada kereta hari ini jam 9 pagi. Aku pun mengatakan kepada Rob, Rob, maukah kau membantuku? Lalu Rob bertanya kepadaku, bantuan apa? Apakah kau tidak puas? Sudah 2 malam di sini? Aku mengatakan kepada Rob, sepertinya aku tahu hal yang bisa membantu desamu. Rob lalu bertanya kepadaku, apa itu? Kita harus mengeluarkan mayat anaknya Mary dari rawa ini. Kata Rob, itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kemungkinan dia sudah tinggal tulang belulang. Dan kemungkinan dia sudah terbawa arus di bawah rawa berpasir itu dan hilang entah kemana. Lalu aku katakan kepada Rob, tapi setidaknya biarkanlah aku berusaha. Lalu kata Rob, oke, tapi kita harus kembali ke kota untuk mengambil perlengkapan. Kau akan membutuhkan tali yang kuat untuk masuk ke dalam itu dan tabung oksigen. Lalu kami kembali ke kota. Ketika sampai di kota, tiba-tiba saja orang-orang mulai menimpuki aku dan Rob. Kami terkejut. Lalu Rob marah kepada mereka dan mengatakan, "Stop kegilaan ini. Kalian melakukan tindakan melawan hukum. Jika aku mati, kalian membunuh polisi. Jika Jacob mati, kalian membunuh seseorang. Dan itu pelanggaran berat." Orang-orang itu lalu marah kepadaku dan mengatakan sini, Rob, bisakah kau berpikir sekali saja bahwa semua ini terjadi karena ulahnya mencoba mendatangi rumah Mary? Lalu kata Rob, kenapa kalian mengait-ngaitkan hal ini, hal gaib ini, seolah-olah ini nyata? Lalu mereka mengatakan, kau terlalu sibuk di pulau itu dengan Jacob, Rob. Apakah kau tahu? Satu anak lagi meninggal tadi pagi. Rob pun kaget. Siapa? Dan bagaimana bisa? Kata Rob. Dia terperangkap di lantai basementnya dan terbakar. Tahukah kau, Rob? Anakmu juga mati, kan? Apakah kau tidak yakin itu perbuatan Mary? Rob pun marah lalu mengatakan, anakku mati karena hal natural. Dia sakit. Tidak ada hubungannya dengan Mary. Dan kalian tidak punya hak untuk mengungkit-ungkit kesedihanku. Lalu mereka mengatakan, setidaknya bantulah kami, Rob. Bawa dia pulang agar masalah ini selesai. Lalu Rob mengatakan, aku rasa Jacob punya sesuatu untuk membantu kalian. Tunggu sampai dia menyelesaikan ini. Jika ini berhasil, aku jamin kalian akan terbebas dari kutukan Mary. Mereka tidak percaya, tapi mereka tidak punya pilihan. Karena mereka berhadapan dengan kepala polisi. Singkat cerita, Rob dan Jacob kembali ke pulau itu. Jacob mengikatkan tali pada mobil Rob dan mengikatkan juga pada dirinya. Lalu Jacob mengatakan, di sini kemarin aku melihat kereta kuda dan supirnya serta anak itu masuk. Aku akan masuk, berikan aku waktu 10 menit. Jika aku tidak keluar, tariklah aku. Lalu Rob mengiyakan dengan penuh keraguan-raguan. Jacob pun masuk ke dalam rawa berpasir itu. Rob menunggu dengan penuh kekhawatiran. Lalu, ketika sudah lebih dari 10 menit, Rob hendak menarik Jacob keluar. Tiba-tiba tali itu ditarik dari dalam oleh Jacob. Rob pun kaget, lalu ia memundurkan mobilnya dan menarik keluar. Alangkah terkejutnya Jacob. Alangkah terkejutnya Rob mendapati Jacob membawa tulang belulang anak kecil lengkap di tangannya.
Lalu Rob mengatakan kepadanya, "Jacob, sepertinya kau berhasil." Lalu Jacob mengatakan kepada Rob, "Belum, ini belum selesai. Kita harus menguburnya." Lalu kata Rob, "Aku tahu tempatnya, karena di sana ada kuburan anak kecil, dan sepertinya aku yakin ini kuburannya dia, tapi belum ada isinya." Lalu mereka pun bergegas ke sana dan menguburkan anak itu di situ. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kutukan ini benar-benar sudah selesai? Tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti, Rob merasakan bahwa ceritanya sudah lengkap, misterinya sudah terjawab, dan dia sudah membantu desa itu. Dia bergegas untuk pulang besok pagi. Lalu Rob mengatakan kepada Jacob, "Pulanglah. Kau sudah mendapatkan cerita yang bagus. Aku yakin ini akan jadi cerita yang menghasilkan uang banyak untukmu." Jacob tersenyum lalu mengatakan, "Ya, terima kasih atas semuanya, Rob." Malam itu Jacob pun tidur di rumah Rob. Esok paginya ketika Jacob hendak pulang, Jacob tidak menyadari bahwa ternyata anak dan istrinya Jacob itu menjemput Jacob ke desa itu. Dan alangkah terkejutnya Jacob ketika dia hendak naik kereta yang tadi tiba, ternyata anak dan istrinya turun dari kereta itu. Ketika Jacob hendak memanggil mereka, tiba-tiba ada seseorang yang menyenggol tubuh istrinya Jacob, dan tiba-tiba saja istrinya Jacob kehilangan keseimbangan dan terjatuh di atas rel itu bersama putranya. Dari arah yang berlawanan, ada kereta datang yang masuk ke stasiun itu. Ketika Jacob hendak mencoba menolong mereka, tidak lama kemudian kereta itu pun menabrak istri dan anaknya Jacob. Jacob pun berteriak histeris. Tepat di depannya, Mary berdiri sambil memandangnya dan mengatakan, "Aku akan membunuh anak-anak kalian karena kalian tidak menolong anakku." Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawedi. Jika teman-teman suka dengan cerita-cerita di channel Ojawedi, silakan diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman terus terupdate dengan cerita-cerita terbaru di channel Ojawedi. Jika teman-teman ingin membagikan cerita-cerita di channel Ojawedi kepada teman-teman yang lain, silakan diklik tombol share-nya agar teman-teman yang lain juga terhibur seperti teman-teman. Baiklah, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.